Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Kapitas Letak Dakwah, dan sebelumnya saya Muhammad Anisul Fahmi, NIM 3618028, Prodi Manajemen Dakwah IAIN Pekalongan. Dalam hal ini saya mau menjawab, atau bukan menjawab ya, mungkin mengimplementasikan apa yang sudah Bapak dosen memberikan tugas kepada para mahasiswanya tentang mengenai upaya-upaya apa saja strategi kita ketika kita diposisikan dalam suatu organisasi dan kita adalah pemimpinnya. Strategi apa yang kita buat untuk memajukan suatu organisasi atau lembaga apapun. Dalam hal ini saya memilih lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah Ustoniyah, atau yang lebih dekat dikenal dengan MDA atau MDW. Kalau lebih dekat lagi dikenal dalam pedesaan itu, yakni sekolah Arab. Mungkin di luar sana teman-teman juga ada yang paham sekolah Arab. Di sini saya mengambil madrasah yang ada di desa saya, yakni desa Kaliwadas, Kecamatan Tiurna, Kabupaten Tegal. Di sini strategi yang saya buat simpel saja dan umum. Dalam madrasah ini saya membuat strategi untuk memajukan Madrasah Diniyah Awaliyah Ustoniyah ini di era milenialisme, atau lebih kenal di dekat di era revolusi industri 4.0. Ada 6 strategi. Yang pertama, sebelum masuk ke strategi harus ada kepengurusan yayasan dalam madrasah. Dan setelah masuk dalam strategi, satu, yakni saya memilih strategi tenaga ajar yang profesional. Kenapa? Dalam suatu madrasah itu dibutuhkan tidak hanya 1-2 tenaga ajar. Yakni ketika dalam madrasah ada berbagai kelas tingkatan. Yang pertama, kelas 1. Kelas 1 yakni kelas SP. Dalam kelas SP itu ada pelajaran apa saja? Pelajaran bahasa Arab awal, dan terus pelajaran fikih. Nah, sampai ke tingkat di situ harus dibutuhkan tenaga yang profesional. Dalam maksud profesional, tenaga ajar yang mendalami, yang menguasai ilmu yang akan diajarkan. Jadi ketika dalam madrasah ini membutuhkan seorang guru, seorang ustadz atau ustadzah untuk mengajar kelas 1 atau kelas 2 contohnya, tidak kelabakan. Dalam kelabakan itu jadi tidak takut. Jadi saya belum menguasai ilmunya, saya tidak bisa. Jadi tidak seperti itu. Saya harap ketika di madrasah itu mempunyai tenaga ajar yang profesional. Kalau lebih baik, ada yang bisa mencakup beberapa mata pelajaran. Itu yang pertama, strategi tenaga ajar yang profesional. Yang kedua, program belajar yang efektif sesuai tingkatan. Nah, karena di pedesaan setiap madrasah itu mempunyai program belajar yang beda-beda. Kalau di sini program belajarnya itu malam. Kenapa malam? Karena ketika siang hari ataupun ba'da duhur, ya, itu ada sekolah yang namanya TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran. Di situ, kalau TPA bisa dibedakan ya, TPA dan MDA itu beda, Mas. Mbak. TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, ilmu untuk mempelajari Al-Quran seperti metodenya qiraati, asyifa ataupun lainnya. Nah, ketika ada seorang murid siangnya untuk TPA, malamnya untuk madrasah, jadi bisa mencapai semuanya. Di madrasah dia bisa ikut, di TPA bisa ikut. Dan yang ketiga, biaya pendidikan yang murah dan tempat yang memadai. Dari sini yang bisa digarisbawahi besar, biaya yang murah dan tempat yang memadai.
sudah di pedesaan, biayanya murah, tempatnya nyaman, tempatnya memadai, niku bisa jadi jalan untuk memajukan madrasah tersebut. Jadi wah, di madrasah ini tempatnya luas, tenaga ajarnya profesional, tempatnya nyaman, waktu belajarnya normal lah. Jadi itu bisa menjadi salah satu apa ya, strategi untuk mencari murid lebih luas lagi atau lebih banyak lagi. Dan yang keempat, ini strategi keempat itu harus diadakan. Apalagi mohon maaf, saya warga Nahdliyin dan MDA itu harus ada kegiatan yang berakidah ala ahlus sunnah wal jamaah. Yakni harus ada kegiatan bulanan dan tahunan. Kalau bulanan itu setiap Jumat Kliwon mungkin ya, malam Jumat Kliwon kami adakan istighosa bersama dan ziarah akbar. Ziarah akbarnya kemana? Mungkin dari lingkup desa tersebut, pendiri, ya, ulama setempat, dan di wilayah Tegal khususnya. Dan yang kedua, akhirus sana. Nah, ini kegiatan tahunan maksudnya. Dalam akhirus sana itu bisa dikatakan ketika siswa atau siswi yang sudah masuk dalam sekolah madrasah ketika masuk kelas 1 dan di akhir sanakan itu untuk intinya itu apa ya, menampilkan apa yang setelah dia cari selama 1 tahun mungkin kurang lebih di MDA itu. Jadi ada akhir sana dan hataman. Dalam akhir sana itu nanti setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 4 sampai wusto itu diperkenankan menampilkan apa yang nanti dari ustadz-ustadzah itu perintahkan. Seperti contohnya apa ya, mentasrif dari bab 1 sampai rubai sulasi mujarot sampai rubai mujarot ya. Itu biasanya kan kalau akhir sana MDA kan seperti itu. Beda kalau di akhir sana TPA. Kalau TPA mungkin ya hataman Al-Qur'an, bintanto seperti itu. Dan yang kelima ini, nah, yang kelima yang masih kita harus garis bawahi juga. Di era modernisasi, di era 4.0, di era yang serba dengan teknologi, apa yang harus kita pegang? Zaman sudah canggih, yang jauh bisa jadi dekat lewat smartphone. Berbagai info madrasah ya, meski itu pembukaan pendaftaran, ada info apa, acara apa, saya menghimbau ketika ada pemberitahuan baik itu secara lingkup desa maupun lingkup luar desa ya, itu harus di-share di media sosial. Supaya apa tujuannya? Tujuannya itu untuk meluaskan image madrasah ini. Wah, ternyata di desa Kaliwadas itu ada madrasahnya. Tenaga ajarnya profesional. Tidak diragukan lagi. Ajarannya itu ala akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita gunakan kesempatan ini di era seperti ini dengan baik. Dengan share-share kebaikan. Jadi barangkali ada di luar desa mau mendaftarkan diri anaknya di madrasah kami, nggak apa-apa, silakan, ahlan wa sahlan, kami buka seluas-luasnya. Jadi itu aktif di media sosial mengenai kegiatan madrasah diniyah awaliyah wustoniyah. Dan yang terakhir, evaluasi. Dalam setiap organisasi, setiap lembaga apapun pasti yang ada yang namanya evaluasi. Ketika sudah merencanakan sesuatu, ketika sudah menstrategikan berbagai cara untuk untuk memajukan atau untuk menstabilkan suatu organisasi atau lembaga apapun ya pasti ada yang namanya evaluasi. Tujuannya apa? Evaluasi ini tujuannya kalau dalam madrasah itu sebagai bahan laporan. Laporan itu bagaimana laporan ajaran di madrasah selama 1 tahun, 1 periode,
apa kekurangannya dan apa yang harus ditambahkan, baik dari tenaga ajar, baik dalam tempat, baik dalam program belajarnya, apa kurang efektif, itu harus ada evaluasi. Jadi yang dinamakan evaluasi itu melangkah ke depan untuk lebih baik lagi, bukan mundur ke depan dan diam, bukan. Jadi evaluasi itu sebagai apa, bahan untuk mengutarakan yang belum baik menjadi lebih baik. Nah, dari itu ada 6 strategi dalam upaya memajukan Madrasah Diniyah Awaliyah Wastoniyah di Desa Kaliwates di revolusi industri 4.0. Mungkin itu saja dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, yang banyak salah, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, itu datangnya dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi